Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan share seputar tips trik Redmi Note 10 Pro ya, yaitu fitur-fitur Redmi Note 10 Pro yang mungkin banyak yang belum kalian ketahui ya. Walaupun saya kira juga ada yang sudah tahu fitur-fitur ini, khususnya pengguna Xiaomi, pengguna lama Xiaomi mungkin ada yang sudah tahu lama ya. Tapi buat pengguna Xiaomi baru pegang Redmi Note 10 Pro, mungkin share dari saya ini akan sangat berguna buat kalian. Nah, tips trik yang pertama adalah di fitur New Control Center. Buat kalian yang masih pakai Control Center versi lama seperti ini Control Center atau Quick Setting yang versi lama, kalian bisa mengubahnya ke versi yang terbaru. Masuk ke Settings atau setelan, kemudian di Notifikasi dan Pusat Kontrol atau Notification and Control Center. Di sini ada Control Center Style. Kalian tap, ada old version, ada new version. Kalian bisa pakai yang new version biar tampilan control centernya ala-ala iPhone, terlihat mirip seperti iPhone seperti ini. Jadi untuk membuka quick setting, kalian swipe sebelah kanan. Untuk membuka notifikasi, kalian swipe sebelah kiri. Swipe-nya itu nggak harus dari atas ke bawah seperti ini ya, dari atas ke bawah seperti ini, tapi dari bawah juga bisa. Swipe ke bawah gini akan muncul control center, swipe ke bawah yang sebelah kiri akan muncul notifikasi. Tips trik yang selanjutnya adalah kalian bisa membuat melayang beberapa aplikasi ya. Nggak semua aplikasi bisa dibuat melayang, tampil di jendela yang lebih kecil. Jadi di sini kalau kalian masuk ke control center, di sini ada fitur yang namanya floating windows. Ini ya, yang ada lambang toggle kotak, kemudian tanda panah ke dalam. Misalkan WhatsApp ya, WhatsApp ini mungkin sudah support, sepertinya sudah support. Kalian tap di floating windows. Nah, nanti WhatsApp-nya akan tampil melayang seperti ini. Floating windows juga bisa diakses dari recent apps ya. Jadi kalian masuk ke recent apps. Di sini pilih aplikasi yang mau kalian tampilkan melayang, misalkan YouTube Musik. Nah, icon kotak, ada kotak besar, ada kotak kecil, ini adalah icon untuk floating windows. Kalian tap ini, maka tampilan YouTube Musik akan melayang seperti ini. Jadi untuk ngecek apakah aplikasi yang terinstall bisa ditampilkan melayang atau floating windows, ini kalian bisa masuk ke recent apps, kalian tahan aplikasinya, kemudian di sini kalau icon floating windowsnya yang kotak besar kotak kecil ini nyala, bisa ditap, berarti bisa floating windows. Untuk Tokopedia ini iconnya floating windows ini mati ya, jadi nggak bisa dibuat floating windows. Kemudian misal YouTube Musik, nah ini nyala semua, ini ada lock, ini split screen, ini floating windows, dan ini adalah ke setelan lebih lanjut. Ini untuk YouTube Musik, floating windowsnya nyala. Sekali lagi, nggak semua aplikasi support floating windows. Nggak semua aplikasi support split screen. Kalau kalian mau split screen ya, tampilkan yang kotak dua ini. Kotak atas bawah kembar ini untuk split screen. Ini split screen sama WhatsApp coba. Nah, jadi di recent apps kalian bisa mengakses dua fitur sekaligus ya. Split screen seperti ini dan floating windows. Oke, tips trik selanjutnya adalah in-game shortcut. Jadi secara default kalau kalian main game, maka di samping kiri atas ini ada kayak garis melengkung gini. Kalau kalian swipe ke dalam gini, nanti akan ditampilkan in-game shortcut seperti ini. Ini ada aplikasi yang otomatis masuk di sini. Nanti kalau kalian tap aplikasinya ini, dia akan tampil secara floating gini. Jadi ketika kalian main game, ada notifikasi masuk, misal WhatsApp, pesan. Jadi kalian nggak perlu keluar dari game ya. Jadi kalian bisa membuka aplikasi di dalam game atau saat kalian main game seperti ini. Misal kalian mau buka WhatsApp, coba seperti ini. Misal kalau ada pesan masuk, ada notifikasi masuk, gini ada notifikasi masuk. Kalau kalian swipe kan di sini ada notifikasinya ya. Kalian bisa langsung mereplay dari sini ya, dari notifikasinya ini
di replay langsung. Kalian juga bisa membuka aplikasinya langsung ya, langsung masuk ke aplikasinya gini. Kalian bisa membalas dari aplikasi sini. Ini keyboardnya juga akan ditampilkan mini seperti ini. Untuk keluar dari floating Windowsnya aplikasinya ini, swipe dari bawah, ujung bawah ke atas. Tapi nggak semua aplikasi yang masuk, misalkan Messenger ya, Facebook Messenger, kalau kalian tap gini, dia akan masuk ke aplikasinya full screen malahan ya. Jadi otomatis keluar dari game. Maka dari itu, kalau kalian ada notifikasi masuk ketika main game, misal ada Messenger, kalian bukanya lewat shortcut saja sini. Kalau pengen buka ya, misal ada Facebook Messenger masuk, ya kalian masuk aja ke in-game shortcutnya gini, pilih Messenger. Nah kalau gini dia bisa tampil floating malahan. Oke, jadi kalian nggak perlu keluar dari game hanya sekedar untuk membalas atau masuk ke aplikasi yang lain. Nah, ini in-game shortcut ini mungkin fitur yang berguna buat kalian ya, tapi ada juga yang merasa fitur ini terlalu mengganggu ya. Misal kalian swipe gini, langsung tiba-tiba muncul shortcutnya, kadang mengganggu ya. Nah, in-game shortcut ini bisa kalian matikan juga kok. Caranya kalian masuk ke menu utama. Di sini ada game turbo. Nah, kalian bisa masuk ke game turbo. Bisa atur dari sini ya. Misal kalau game turbonya nggak ada di home screen ini, kalian bisa masuk ke security. Kemudian pilih game turbo di sini. Ada game turbo yang bawah ini. Kalian bisa masuk dari sini juga. Game turbo atau game space kalau sekarang ini. Kemudian masuk ke setting, pengaturan. Ini ada in-game shortcut. In-game shortcut itu yang garis tadi ya. Saat main game ada garis gini, bisa kalian matikan, kalian off-kan seperti ini. Kalau off seperti ini, maka saat kalian main game nggak ada shortcut in-game shortcut lagi ya. Misal gini. Nah di sini sudah nggak ada in-game shortcutnya. Nah di game turbo sendiri kalian bisa mengatur masing-masing game ya. Masuk ke settings, ini settings, kemudian paling bawah ada additional settings. Jadi di sini kalian bisa mengatur game. Misal PUBG Mobile, dia ada pengaturan touch controlnya ya. Bisa pilih klasik, pro mode, customize. Jadi isinya touch control ini ada swipe response, kemudian sensitivity to continue, tap, kemudian aiming akurasi, dan tap stability. Kalian bisa custom sendiri atau pilih yang klasik atau pro mode. Kalian coba-coba sendiri satu-satu gimana yang cocok di kalian ya. Kemudian di bawah lagi ada touch resistant area. Ada pilihan non, small, medium, large, bisa kalian coba sendiri pokoknya gimana yang cocok buat kalian. Kemudian ada visualnya, kontras visual. Jadi ada original, moderate, strong, extreme. Jadi kontrasnya bisa diatur dari sini ya. Nah ini salah satu fungsi game turbo atau game booster, game space. Lanjut, tips trik berikutnya adalah fitur Dolby di Redmi Note 10 Pro. Jadi fitur Dolby bisa kalian dapatkan atau bisa kalian temukan di settings, setelan, kemudian di setelan sound and vibration. Kemudian scroll ke bawah di sound effect. Nah, di sini ada fitur Dolby Atmos ya. Jadi ada presetnya, dynamic, video, musik, voice, ada graphic equalizer. Bisa kalian custom sendiri. Kalau kalian pilih yang custom gini, bisa kalian custom atau pilih yang otomatis sudah di style rock, jazz, hip hop, metal, elektronik. Jadi Redmi Note 10 Pro itu ada fitur Dolby Atmos, tapi ya. Ada tapinya, fitur Dolby Atmos ini hanya tersedia di MIUI versi 12.5. 12.5 ya. Ini saya pakai yang versi global Redmi Note 10 Pro versinya 12.5.1.0. Yang masih pakai versi 12.0
belakangnya apa saja, pokoknya 12.0. Belum ada fitur Dolby Atmos-nya ya untuk sementara ini ya. Buat kalian yang masih di 12.0 tinggal nunggu update saja ya. Jadi ditunggu saja untuk update-nya untuk menikmati fitur Dolby Atmos. Lanjut untuk tips trik Redmi Note 10 Pro ini, yaitu karena Redmi Note 10 Pro itu dia nggak punya LED notifikasi ya, tapi sudah diganti dengan display animasi. Kalian bisa masuk ke settings, kemudian always on display. Nah, di bawah always on display ini ada notification effect. Jadi kalian bisa pilih 3 animasi ya, ada rhythm, pulse, dan starlight. Jadi nanti ketika ada notifikasi masuk, otomatis layarnya akan muncul jam seperti ini, muncul AOD, di samping-samping layarnya ini akan ada animasinya. Jadi posisi lock screen nanti akan muncul seperti ini. Tiap beberapa detik kalau notifikasinya belum kalian buka, maka akan muncul animasinya. Kemudian bagi kalian yang pengen tahu penggunaan memori atau RAM-nya sisa berapa, kalian bisa masuk ke Recent Apps saja. Di sini, nah di kanan atas ini ada sisa RAM, ditunjukkan sisa RAM-nya. Jadi di sini informasinya 4,2 GB of 6 GB available. Jadi masih sisa 4,2 GB ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sisa RAM-nya nggak tampil ya, belum muncul ya. Nah, ini bisa di settings, masuk ke settings atau setelan, terus ke home screen, terus ke show memory status. Biasanya defaultnya dia off ya. Nah, kalian on kan, maka ketika kalian masuk ke Recent Apps gini akan tampil sisa memori. Kemudian tips trik selanjutnya, kalau kalian masuk ke home screen di sini, kemudian kalian geser ke kanan, maka di sini akan tampilan Google News. Mungkin ada yang merasa risih dengan Google News ini. Kalian bisa mematikan Google News-nya ini, masuk ke settings, kemudian home screen, kemudian di Google Discover ini kalian off-kan saja. Maka ketika kalian swipe ke kanan, nggak akan masuk ke Google News. Lanjut lagi ke tips trik menarik ini ya, di Redmi Note 10 Pro mungkin juga bisa dilakukan di HP Xiaomi yang lain, yaitu untuk menampilkan floating windows di YouTube. Jadi secara default YouTube itu nggak bisa ditampilkan floating windows ya, kecuali kalian langganan premium atau pakai YouTube Fans. Jadi untuk menampilkan floating windows, kalian buka YouTube-nya itu lewat Google Chrome. Ya, jadi di Google Chrome ini kalian ketik youtube.com, kemudian enter. Oke, kemudian pilih video yang ingin kalian tonton, kemudian kalian full screen video, kemudian kalian masuk ke home screen. Kalau pakai gestur kan gini, ke home screen gini. Oke, maka YouTube-nya akan tampil melayang seperti ini. Fitur tersembunyi lainnya di Redmi Note 10 Pro yaitu ada di fitur Always On Display, yang mana untuk fitur bawaan Always On Display di Redmi Note 10 Pro ini hanya bisa menampilkan jam selama 10 detik saja ya. Jadi ketika kalian mengaktifkan Always On Display, ini Always On Display-nya on, kemudian kalian lock screen, akan muncul jam di sini. Tapi cuma selama 10 detik saja kemudian mati. Nah, ini bisa kalian akali sebenarnya agar bisa menampilkan Always On Display nyala terus ya. Nggak cuma 10 detik tapi bisa nyala terus. Nah, caranya kalian aktifkan dulu developer options. Caranya mengaktifkan developer option, masuk di settings atau setelan, kemudian about phone. Nah, di sini kalian tap beberapa kali di versi MIUI atau MIUI version ya. Tap sampai tulisan you are now a developer. Kemudian masuk ke developer option, balik lagi di additional settings, setelan tambahan, tap, scroll ke bawah, ini di paling bawah ada developer options. Kemudian scroll sampai bawah.
paling bawah ini kalian tap beberapa kali reset to default value. Tap. Nah, di sini sampai ada muncul turn on MIUI optimization. Defaultnya MIUI optimisasinya ini on ya. Nah, untuk menampilkan always on display nyala terus, kalian bisa matikan turn on MIUI optimization. Tapi di sini ada warning. Kalian accept saja, setuju. Maka ketika kalian lock screen, dia tampil jam. Ini always on display-nya nyala terus, nggak cuma 10 detik. Jadi dia bisa nyala terus ya. Tapi hal ini nggak saya rekomendasikan karena always on display-nya Xiaomi itu dia tetap di satu tempat saja ya. Ini bisa bikin HP burn in atau shadow. Kalau always on display-nya Samsung kan dia bisa berpindah-pindah jamnya. Jadi untuk mencegah burn in atau shadow ya. Nah, kalau punya Xiaomi ini tetap saja di sini. Jadi ini nanti bakal bisa bermasalah buat layar kalian, layar AMOLED HP kalian ya. Jadi sini saya nggak merekomendasikan. Kalau cuma sekedar mencoba sih nggak masalah sih ya. Mencoba always on display-nya yang nggak cuma 10 detik. Nah, kalau kalian sudah puas dengan always on display-nya, pengen balik lagi ke 10 detik ya, kalian on kan lagi MIUI optimization-nya, turn on. Maka nanti AOD-nya atau always on display-nya balik lagi ke 10 detik. Tips trik berikutnya di Redmi Note 10 Pro ini masih di developer options. Ada trik lagi, yaitu untuk menampilkan FPS meter. Kalian masuk ke ini ya, monitoring di power monitor. Kalian tap gini. Di sini ada menu frame rate monitor tools. Jadi untuk memantau atau mengetahui FPS di HP ini ya. Jadi kalian tap start gini, nanti akan muncul option seperti ini ya. Nah, kalau belum muncul FPS-nya, kalian gerak-gerakin dulu layarnya, nanti baru akan muncul ya. Jadi seperti ini. Ya, di sini ada ditampilkan resolusi layar yang kuning. Kemudian ada suhunya, suhu CPU-nya 36 derajat. Ada sisa RAM-nya. RAM-nya yang tersisa segini. Dan di atasnya di sini ada FPS-nya yang warna hijau ini. Memang untuk tampilan FPS meter di versi terbaru MIUI itu memang jelek ya. Kalau menurut saya sih jelek. Lebih bagus lagi di versi-versi sebelumnya ya. Karena cuma menampilkan resolusi layar, refresh rate layar, dan FPS meternya itu sendiri. Untuk yang tampilan yang terbaru ini, MIUI terbaru ini cukup banyak yang ditampilkan dan beberapa juga nggak guna menurut saya sih. Ya nggak apa-apa lah ya, sekedar pengetahuan saja cara menampilkan FPS meter di Redmi Note 10 Pro ini. Kalau mau keluar dari FPS meter, tinggal kalian tap, ada tombol silang close, kalian tap. Tips trik selanjutnya yang mungkin sudah banyak yang tahu, tapi menurut saya kalau pengguna baru Redmi Note 10 Pro, apalagi pengguna baru Xiaomi, mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi untuk Redmi Note 10 Pro itu kan dia model notch ya, tompel ya. Kameranya, kamera depannya model tompel. Mungkin ada yang merasa terganggu dengan model tompel seperti ini. Nah, kalian bisa menghilangkan tompelnya ini ya. Jadi kalian bisa masuk ke settings, kemudian notification and control center. Kemudian ke status bar. Kemudian di sini ada head notes. Kalian bisa menyembunyikan notesnya, kalian pilih sini. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi status barnya berada di area hitam, notesnya ketutupan dengan background hitam. Seperti ini jadinya ya. Tapi ya tampilan layarnya nggak lebar lagi ya, karena terpotong tadi ya. Terpotong notesnya, jadi sudah nggak lebar lagi. Oke, mungkin itu saja dulu ya tips trik dari saya seputar Redmi Note 10 Pro. Yang mungkin masih ada beberapa tips trik lain yang belum saya sampaikan karena saya baru menemukan yang itu saja. Kalau memang ada yang lain bisa kalian sampaikan di kolom komentar yang mungkin belum saya sampaikan di sini ya.
Jadi sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.